Ya, salam Pancasila bagi kita semua para pendidik, baik itu guru, baik itu juga para dosen. Dan salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama di dalam program membangun karakter dengan moto Trust, Obey, Powerful. Ya, kami di sini adalah sesama pegiat membangun karakter. Ya, kami juga belajar terus membangun karakter. Oleh karena itu kita sama-sama belajar membangun karakter. Dan kami di sini sharing bagaimana program-program yang sudah kami rancangkan, yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk bersama-sama membangun karakter bangsa ini. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, maka mari kita akan sama-sama menyimak bagaimana penjabaran demi penjabaran yang bisa kami sharingkan di dalam program ini. Mengawali program ini, saya akan sharing bagaimana pergumulan bangsa Indonesia. Kita melihat bahwa menteri kita yang baru, Mas Nadiem Makarim, memiliki program bahwa di tahun 2021 ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter. Memang gerakan membangun karakter ini bukanlah sesuatu yang baru di dalam kementerian yang baru ini, tetapi memang sejak Presiden Jokowi terpilih, beliau sudah membuat gerakan revolusi mental atau yang disebut juga dengan gerakan membangun karakter. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari karakter, lalu kemudian nanti kita akan bahas sedikit tentang apa itu pendidikan karakter dan apa yang dimaksud dengan membangun karakter. Nah, mari kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengertian daripada karakter itu sendiri. Nah, ini pengertian karakter di sini. Pengertian karakter di sini akan kita lihat dari pandangan umum. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain, tabiat atau watak. Ya, itu adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi kita juga bisa melihat bagaimana pandangan dari banyak tokoh ya tentang apa itu karakter. Yang intinya adalah bahwa karakter itu bisa juga disebut dengan kepribadian, bisa juga disebut dengan budi pekerti, ada kadang-kala disebut dengan tabiat, ada kadang-kala disebut dengan sikap, bisa juga disebut dengan sifat, kadang-kala disebut juga nilai keagamaan, atau bisa juga disebut dengan etiket, etika, atau moral, atau perilaku. Karakter bisa mewakili, atau bahkan karakter bisa lebih daripada pengertian-pengertian itu sebenarnya. Nah, nanti mari kita lihat lebih dalam lagi. Kita masih di dalam pembahasan mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu hal-hal karakter? Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 5 nilai karakter utama. Kelima nilai itu adalah nilai religius, nilai integritas, nilai nasionalis, nilai mandiri, dan nilai gotong royong. Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan bentuk keutuhan pribadi. Pada bagian pertama tentang nilai religius. Yang dimaksud dengan nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap toleransi, cinta damai, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisihkan. Yaitulah makna dari nilai karakter religius dan juga implementasi. Nilai kedua yaitu nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi, dan politik bangsa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Hal itu adalah yang dimaksud dengan
nilai karakter nasionalis. Nilai karakter utama yang ketiga adalah nilai karakter integritas. Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas, serta mampu menunjukkan keteladanan. Ya, nilai selanjutnya, nilai keempat dari nilai karakter utama adalah nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai karakter utama yang keempat, yaitu nilai karakter mandiri. Sedangkan nilai karakter utama yang kelima adalah nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong ini mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Rekan-rekan pegiat membangun karakter, itulah 5 nilai karakter utama yang ditetapkan oleh Kemendikbud di tahun 2017. Masih di dalam kebijakan-kebijakan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendidikan karakter, maka ada dimensi pendidikan karakter yang harus dicapai di dalam melaksanakan pendidikan karakter. Dimensi pendidikan karakter itu ada 4. Pertama adalah olah hati. Berbicara tentang olah hati itu berbicara tentang etik, di mana anak-anak didik diharapkan menjadi individu yang memiliki kerohanian yang mendalam. Di dalam mencapai pendidikan karakter itu ada dimensi pendidikan karakter. Ya, Kemendikbud menjelaskan bahwa ada 4 dimensi pendidikan karakter, yaitu olah hati yang berbicara tentang etik, di mana anak didik menjadi individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Dimensi yang kedua dari pendidikan karakter adalah olah pikir, yaitu literasi. Dimensi yang kedua ini mengharapkan anak didik menjadi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dimensi pendidikan karakter yang ketiga yaitu olah rasa. Olah rasa ini berbicara tentang estetik. Dimensi ini mengharapkan anak didik menjadi individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Dimensi pendidikan karakter yang keempat adalah olahraga, yaitu berbicara tentang kinestetik. Melalui dimensi yang keempat ini, diharapkan anak didik menjadi individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Itulah tadi kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan karakter di Indonesia. Setelah kita masuk kepada apa itu karakter, maka kita coba masuk kepada apa pengertian dari pendidikan karakter. Menurut Kemendikbud, bidang pusat kurikulum pada tahun 2010, pengertian dari pendidikan karakter adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan karakter untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan karakter ini, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Demikianlah pengertian dari pendidikan karakter menurut Kemendikbud Pusat Kurikulum pada tahun 2010. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan pegiat pendidikan karakter, sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan sejarah dunia, maka terminologi pendidikan karakter sebenarnya mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an, yaitu oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Lickona.
Thomas Lekona dianggap sebagai pelopor pendidikan karakter karena dia banyak menuliskan buku-buku yang membahas tentang pendidikan karakter. Buku-buku yang ditulis oleh Thomas Lekona ini antara lain adalah seperti ini. Oleh karena itu, ada baiknya juga kalau kita melihat apa pengertian pendidikan karakter menurut Thomas Lekona ini. Menurut Thomas Lekona, pengertian pendidikan karakter adalah usaha sengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Kalau kita melihat lebih lanjut pemikiran dari Thomas Lekona, beliau menyatakan bahwa esensi pendidikan karakter adalah agar peserta didik bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini untuk menjadi benar, baik itu di dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam diri sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta rekan-rekan pegiat pendidikan membangun karakter, kita sudah melihat pengertian karakter dan pendidikan karakter secara umum. Maka saat ini, marilah kita mendalami pengertian karakter menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara Tuhan, pengertian dari karakter secara Alkitab atau secara firman Tuhan kami ada tuliskan di dalam buku kami yang pertama, yaitu Membangun Karakter Kasih. Nah, kami ada menuliskan 9 buku membangun karakter ya, yang berdasarkan buah roh. Pada sesi-sesi selanjutnya saya akan sharing ya tentang bagaimana isi buku ini agar bisa sama-sama kita di dalam membangun karakter. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, pengertian tentang karakter menurut firman Tuhan atau berdasarkan Alkitab bisa kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Kalau di buku kami itu ada di halaman 15. Kalau di dalam buku ini ada di halaman 15. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perentaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita perhatikan Ibrani 1 ini secara khusus di ayat 3. Dikatakan di sana di ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kita bisa mengerti bahwa ia yang dimaksud di sini adalah Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar. Nah, kalau kita melihat di bahasa aslinya, ya, di dalam bahasa Yunani, kata gambar di sini sebenarnya itu adalah kata karakter. Jadi Ibrani 1 ayat 3 ini bisa kita baca, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, dari kebenaran Ibrani 1 ayat 3 ini kita ditegaskan bahwa Yesus adalah sang karakter itu sendiri. Hal ini sebenarnya sesuai dengan kisah penciptaan manusia. Ya, kalau kita melihat tadi di ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perkataan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Berdasarkan ayat 2 ini, kita diarahkan kepada kisah penciptaan di kitab Kejadian 1 ayat 26. Nah, secara khusus adalah kita melihat di bagian ayat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena kita melihat tadi dari Ibrani 1 ayat 3 itu, bahwa ternyata gambar itu adalah karakter, maka kalau kita kenakan juga kepada Kejadian 1:26 ini, maka kita bisa membaca Kejadian 1:26 ini demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut karakter kita. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah, bahwa ternyata ketika manusia diciptakan, yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah itu adalah karakter Allah. Karakter-karakter Allah atau sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia seperti kebaikan, kasih, kesabaran, kemurahan hati, dan lain-lain yang ada di dalam Galatia 5 ayat 20. Ya, nanti kita akan ada masa saya akan menjelaskan tentang Galatia 5 karena memang
Berdasarkan itulah nanti kita akan mengerti bahwa karakter apa saja yang diberikan oleh Tuhan, yang kemudian mengalami kerusakan karena dosa di dalam Kejadian 3, bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia itulah yang membuat gambar Allah atau karakter Allah itu yang ada di dalam manusia itu rusak. Kalau kita mau melihat kebenaran bahwa pada mulanya manusia diberikan karakter Allah dan kemudian rusak di dalam kejatuhan manusia, kita bisa melihatnya di dalam Roma 3 ayat 10 ayat 18. Sebagaimana tadi juga kita melihat bahwa Roma 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Yesus adalah sang karakter itu. Kemudian kemudian ketika dilanjutkan lagi oleh Paulus di dalam pasal 3, ternyata karakter itu mengalami kerusakan. Apa saja yang rusak itu disebutkan dengan jelas dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Apa? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ini berbicara tentang apa? Kerusakan akal budi. Akal budi tadi kita bisa juga mengerti bahwa itu adalah karakter. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karakter yang merindukan Allah, yang mencari Allah tidak lagi. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Ini karakter kebaikan. Seorang pun tidak. Kita lihat lagi di ayat 13 sekarang, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, kalau kita runtut, semua yang disebutkan ini adalah berbicara tentang rusaknya karakter atau moral ataupun sifat-sifat yang baik di dalam diri manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pegiat membangun karakter yang diberikan Allah sebelum jatuh dalam dosa itu adalah sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika manusia diciptakan, Bapak Ibu dan saya semuanya diciptakan menurut karakter Allah. Apa itu karakter? Yaitu Yesus sendiri. Seperti apa itu karakter itu? Yaitu karakter yang dimiliki oleh Yesus sendiri, sang karakter itu. Tapi kemudian karakter yang dimiliki oleh manusia itu rusak ketika jatuh di dalam dosa. Seperti yang digambarkan oleh Roma 3 tadi, bahwa bagaimana tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang baik, tidak lagi yang mencari Allah, tidak lagi yang takut akan Allah. Semuanya mulutnya sudah tidak berkarakter baik lagi, sumpah serapah, dan kemudian tidak suka akan jalan damai. Tidak ada keinginan untuk mencari damai. Dan dikatakan lagi di terakhir tadi bahwa apa? Tidak ada seorang pun yang ingin mencari, dan tidak ada seorang pun yang takut akan Allah. Karakter ini hilang dari manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, coba kita simpulkan kembali bahwa pengertian dari karakter di dalam kekristenan menurut Alkitab adalah sifat-sifat Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika diciptakan. Sifat-sifat seperti apa itu? Sifat-sifat yang nyata di dalam Yesus Kristus, sang karakter itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, setelah kita melihat pengertian karakter secara Alkitab, maka coba kita melihat apa pengertian selanjutnya tentang membangun karakter. Nah, di dalam kekristenan, di dalam program kami lebih menyebutnya adalah membangun karakter. Kenapa membangun karakter? Karena kami bisa melihat dari beberapa kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15, di mana di dalam 1 Korintus 3 itu Paulus menggambarkan bahwa hidup manusia itu adalah seperti bangunan. Ya, seperti bangunan. Nah, bangunan yang pertama itu sudah begitu baik, lalu kemudian bangunan itu hancur. Oleh karena itu harus dibangun kembali. Nah, dasarnya adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah sang karakter itu. Gambar dari bentuk bangunan itu adalah harus berdasarkan dasar atau fondasi itu. Ya, mari kita coba lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Dikatakan di sana, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka
kami lebih memilih untuk menggunakan istilah membangun karakter. Kalaupun dihubungkan dengan pendidikan, maka kami akan lebih menganjurkan, menyarankan, menyebutkannya pendidikan membangun karakter. Karena berdasarkan tadi di awal tadi bahwa kehidupan kita itu gambaran bangunan yang dibuat oleh Allah. Tapi kemudian bangunan itu hancur dan harus dikembalikan lagi kepada bangunan yang semula. Tetapi pondasinya adalah pondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana di awal penciptaan bahwa diciptakan menurut gambar, maka bangunan itu adalah harus dibangun berdasarkan gambar itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu kita akan melihat apa arti daripada pengertian daripada membangun karakter. Bapak Ibu kasih Tuhan, berdasarkan daripada kebenaran firman Tuhan dari penciptaan, kemudian masuk dan Roma tadi, dan lalu kemudian 1 Korintus, maka kami membuat sebuah pengertian dari membangun karakter, yaitu memproses pemulihan sifat-sifat manusia menjadi seperti Yesus, atau menjadi seperti gambar Allah yang semula, atau menjadi seperti sang karakter itu, yaitu Yesus sendiri. Kalau disederhanakan, sebenarnya proses membangun karakter itu adalah menjadi seperti Yesus. Ya Bapak Ibu, seperti puji-pujian kita yang sering kita nyanyikan, ku mau menjadi sepertimu Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan beberapa prinsip dasar dalam pengertian membangun karakter tadi. Prinsip pertama adalah membangun karakter merupakan suatu proses, bukan suatu hal yang instan. Ya, sebagaimana hidup ini, ya hari demi hari, itu harus berproses di dalam membangun karakter, bukan tiba-tiba. Sama halnya juga di dalam istilah teologi adalah proses pengudusan. Proses pengudusan juga bukan sesuatu yang instan, tetapi hari demi hari, day by day bersama dengan Tuhan. Prinsip kedua adalah menggunakan metode pemulihan. Mengapa metode pemulihan, Bapak Ibu? Kita bisa melihat itu karena berdasarkan bahwa pada awalnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kemudian rusak. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pemulihan supaya kembali lagi kepada yang awal sebelum jatuh dalam dosa. Jadi tidak perlu sesuatu yang baru. Nah, yang diperlukan di sini adalah pemulihan kepada semula. Nah, untuk mengetahui yang semula itu, haruslah kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab dialah yang menggambarkan bagaimana Yesus Kristus itu, sang karakter itu. Dan yang prinsip yang ketiga adalah kita harus melihat tujuan atau hasil akhir daripada membangun karakter, yaitu menjadi seperti Yesus. Kenapa harus menjadi seperti Yesus? Karena Yesus sendiri sang karakter itu. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa Yesus adalah sang karakter itu sendiri. Jadi ketika manusia diciptakan, maka karakter daripada Yesus Kristuslah yang dimiliki oleh manusia. Yang sebelum jatuh dalam dosa, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, sehingga itulah yang rusak. Oleh karena itu, untuk kembali kepada bentuk awalnya, maka harus melihat bentuk aslinya. Bentuk aslinya dari mana? Yesus Kristus sendiri. Tujuan-tujuan itulah yang dinyatakan Yesus dalam Roma 8:29. Dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Apa gambaran anaknya kalau kita ganti tadi? Serupa dengan karakter anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Atau juga seperti yang dikatakan 1 Yohanes ayat 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman-firman Tuhan ini adalah menunjukkan tujuan akhir daripada apa? Membangun karakter itu. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah keindahannya kalau kita membangun karakter di dalam kekristenan. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikianlah Bapak Ibu yang kita sama-sama sharingkan hari ini, sesama pegiat membangun karakter, tentang apa pengertian daripada karakter itu, baik itu secara nasional, baik juga secara kekristenan, apa pengertian dari pendidikan karakter, dan apa pengertian daripada membangun karakter menurut Kristen, menurut firman Tuhan. Kiranya kita semuanya diberkati, kiranya Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali di dalam sesi selanjutnya, di dalam program membangun karakter dengan moto Trust, Obey, Powerful.